Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini dengan tema cara bikin sambal supaya tidak basi atau tidak kecut. Kadang-kadang orang bikin sambal untuk mie ayam ya, untuk mie ayam itu kita bikin pagi, siangnya udah berbusa. Soalnya apa ya, kalau sambal itu mengandung busa, jadi kita kalau misalkan cara memasaknya tidak bisa, dia akan berbusa dan terus aromanya tidak enak gitu. Jadi saya akan mengajari pemula ya, pemula menurut pengalaman saya supaya sambal itu tidak basi, biarpun pagi kita bikin pagi sampai malam pun tidak basi gitu. Ikuti cara pembikin resep saya. Oke, nih ini sambal kan sekilo, ini sekilo. Pertama, sambal boleh kita kukus dulu, boleh mentah. Jadi kalau sambal itu, kalau yang saya mie ayam pakai itu supaya pedasnya itu tetap terjaga, kita cabai mentah. Nah, cabainya mentah ini. Cabai mentah ini kita blender. Nah, kita blender nih. Cabai mentah. Kita blender yang udah dicuci bersih ya. Ini sampingnya udah dicuci bersih, udah direndam air, kita blender. Nah, nih kita kasih air. Ini cabai itu sekilo, ini 1 kilo. Nah, ini mentah kita blender, kita masukin di wajan. Nah, wajan kita ambil lagi. Cabai sekarang lagi mahal nih, ada yang 80, ada yang 70, lagi anget cabainya. Air. Nah, ini yang terakhir nih, sisanya tadi kan udah 3 kali blenderan. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir, kita kasih bawang 10 siung untuk 1 kilo, 10 siung nih kita taruh. Nah, kita taruh. Ini kan minyak yang bekas goreng bawang
kita mau waktu kita bikin minyak goreng itu, minyak bawang, kita taruh 1 sendok, 1 sendok, 1,5 boleh, tambahin setengah dikit. Nah tuh boleh. Terus bawang goreng yang tadi buat masak ayam kita waktu masak minyak ini, kita taruhin setengah mangkok ayam, taruh di sini nih. Nah, mangkok ayam kita kasih air. Kita kasih garam 1 sendok. Nah, 1 sendok ya, garamnya 1 sendok. Tuh, 1 sendok. Nah, ini blenderan yang terakhir, aromanya wangi, seger gitu, seger wangi. Jadi ada bawang gorengnya yang itu bukan bawang goreng ya, itu bawang putih, bawang merah sama lada itu yang udah digoreng buat memasak minyak. Kita campurkan ke sini nih. Nah, kita kocak. Sekarang ini sambel itu, kalau sambelnya mahal, apa mau dibikin encer, apa mau dibikin kental. Kalau pedagang itu biasanya kalau sambelnya mahal itu dibikin encer, tapi tetap pedes gitu. Makanya ini saya tambahin air, saya tambahin air nih. Jadi ini kalau misalkan kita mau masak sambal itu, misalkan sambelnya 1 kilo, kita harus airnya kita langsung sekarang. Jadi nanti jangan sampai kita udah masak 1 kilo, airnya dibikin kental, begitu nanti di penyajian ditambahin air aqua, apa air yang udah mateng gitu. Nah nanti itu yang mengakibatkan apa sambal itu kecut dan basi dan berbusa. Jadi air di sini jangan ditambahin. Jadi ukurannya untuk sambal ini jangan ditambahin lagi gitu loh. Kita nyalain kompor nih. Biasa kompornya yang kita pakai yang ini. Jadi ini praktis tuh. Jadi kalau goleng-goleng nggak ini, nggak tumpah, api tetap biru. Oh biru. Oh biru, api biru dan praktis. Nanti kalau pengen beli dari saya juga ada, kita banyak stok. Terus kalau ini kan satu paket, satu selang sama sini nih. Ini ada selangnya, ada apa? Regulatornya. Regulatornya yang tekanan tinggi. Kita masak nih. Nah, ini caranya masak yang orang-orang kadang-kadang tidak tahu ya. Jadi kalau sambal itu kita masak, kita rebus, misalkan udah mendidih, itu belum 100% dia itu mateng. Nah, jadi belum 100% sambal itu mateng gitu. Jadi seandainya pemirsa itu merebus sambal itu udah mendidih, jangan dimatikan dulu apinya, diaduk terus, nih diaduk terus.
intinya sampai busanya itu hilang. Jadi kalau menurut resepnya ayam teman itu sambelnya itu waktu kita blender itu posisi mentah. Jadi kalau udah posisi mentah, jadi itu tidak mengurangi rasa pedas. Kalau direbus, sabun direbus dulu dia nggak apa-apa. Cuman kalau bagi saya, menurut saya kalau cabai udah direbus, airnya dibuang. Nah itu waktu kita masak itu pedesnya akan berkurang. Kalau ini nggak pedesnya nggak berkurang. Kita aduk terus. Tapi kalau menurut mie ayam teman itu ya, kalau pakai blender bijinya masih utuh. Nih, masih utuh. Nih, lihat, bijinya masih utuh. Nah, ini proses mie yang saya punya sambal ini bijinya nggak ada. Nah, bijinya nggak ada. Nah, itu bedanya di situ. Makanya kalau pemirsa nanti kalau misalkan jualannya udah rame, terus sehari itu udah banyak, misalkan mau beli mesin yang untuk menggiling cabai, menggiling bawang, nah belinya yang model kayak gini nih. Ini udah 15 tahun apa 16 tahun ya, awet ya, alhamdulillah nggak ada kerusakan. Jadi ini sangat berguna banget untuk menyetok cabai. Nanti saya kasih tahu caranya menyetok cabai itu bagaimana nanti untuk di freezer. Jadi pemirsa itu, penjual itu ya bisa menikmati. Kalau cabai murah kita nyetok, cabai mahal nah kita nggak usah beli, tinggal ngambil stok tadi. Jadi untuk tapi tidak mengurangi rasa freshnya tadi, tetap enak, tetap fresh gitu. Nah ini saya kadang-kadang kalau nyetok cabai bisa sampai 1 kintal, 2 kintal gitu. Jadi kalau cabai mahal kita tinggal ngambil yang di freezer gitu. Jadi nanti besok-besok saya kasih tahu caranya untuk cara menyetok cabai supaya pedas tetap tidak mengurangi rasa pedas dan seger gitu. Nah ini, nah tuh. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau bijinya itu tidak hancur, itu masih pedesan yang bijinya hancur gitu loh. Bijinya hancur ini kan tuh sampai hancur, tuh sampai hancur. Nah ini lihat, tuh sampai hancur. Nah kalau yang ini pakai blender, oh bijinya masih ada. Nah, kemungkinan kalau blendernya agak lama mungkin juga hancur. Hancur. Ini dimasak sampai matang nih, sampai matang. Jadi intinya nanti kalau misalkan udah mateng itu udah mau siap saji, ini busanya udah hilang, ini yang mengakibatkan basi. Oh. Nah, jadi sangat simpel sekali, cuman bawang putih, garam, minyak goreng tadi yang bekas minyak bawang, terus sama ini gitu. Jadi kita mau dibikin, kalau sambal mahal dibikin encer nggak masalah, tapi yang penting itu intinya itu tidak basi. Jadi misalkan ini udah mendidih nih, udah mateng, taruh di panci. Nah udah taruh di panci, nanti kalau mau ngambil untuk dibungkus, pesanan dibungkus itu diaduk dulu, diaduk supaya kekentelannya kan dia depannya di bawah itu bisa terangkat, bisa jadi membaur lah gitu. Diaduk. Sambal pun juga kalau nggak diaduk gosong, ini sering-sering diaduk nih kalau pas lagi masak. Jadi kalau untuk mie ayam itu sambal itu pengaruhnya untuk rasa itu juga lumayan banyak. Jadi kalau misalkan minyak enak, ayamnya
enak, minyaknya enak. Begitu nyendok sambel, dia sambelnya basi gitu, jadi selera makannya kurang. Soalnya masyarakat Indonesia itu sambel itu utama, jadi favorit sambel itu. Jadi biarpun dia udah mendidih, tapi busanya itu masih ada, tetap kita rebus terus, kita aduk terus. Kadang-kadang orang cabai dikukus. Nah, kebanyakan gini, cabai dikukus, begitu dikukus, di blender pakai air aqua, air mateng. Begitu udah mateng, udah di blender, dia disajikan gitu. Itu kalau menurut saya itu akan mengakibatkan basi. Soalnya itu nggak mateng. Makanya ini yang kadang-kadang disepelekan sama pedagang-pedagang gitu, mentang-mentang sambelnya udah dikukus, terus dia di blender dengan air mateng, lalu disajikan gitu. Jadi begitu disajikan, ditaruh di meja, begitu di meja dia nggak ngontrol, pedagang itu nggak ngontrol bahwasanya sambel yang di meja itu udah berbusa. Nah, pedagangnya enak pas di gerobak aja, dia nggak ngontrol. Begitu pelanggan nyendok, wah sambelnya aromanya kurang enak gitu. Jadi tidak menggugah selera, seleranya kurang. Nanti kalau misalkan mau ditambahin minyak boleh, nggak apa-apa, minyaknya tambahin biar aromanya wangi gitu, nggak apa-apa. Makanya saya sarankan kalau untuk memasak minyak itu agak lebih. Minyak itu gunanya untuk sambal bisa, nanti untuk campuran kuah juga bisa. Jadi kuah itu pakai kecap manis asin, tambah dikecerotin minyak bawang, itu akan wangi. Nanti saya kasih tahu caranya, nanti penyajian cara bikin kuah, cara bikin kecap asin. Sementara ini hari ini libur, saya mau di tutorial sambal. Nah, sambal. Aromanya sangat menyengat, Nah, ini posisi kan udah mendidih, tapi belum mateng. Biar agak lama dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting intinya kalau disajikan di meja itu nggak basi, nggak berbusa. Makanya pedagang pemula, saya kasih tahu, pemula ya, sekali-sekali ngontrolnya di meja. Mejanya itu kadang-kadang sambelnya kecut apa enggak, kita cium aromanya. Pokoknya jangan kita di depan, kita di gerobak aja. Jadi di meja itu selalu dikontrol. Diaduk terus, biarpun dia mendidih, belum mateng ini sambel. Nah, ini sambel yang saya giling pakai mesin. Beda, dia lebih lembut. Maka dari itu nanti kalau misalkan pemirsa dagangnya udah rame, nanti kami ajarin untuk pakai mesin. Saya ajarin caranya, penggunaannya itu sangat bermanfaat sekali. Jadi sangat membantu untuk menumbuk bawang. Itu fungsinya untuk menggiling daging bisa, sambal bisa, lada bisa. Pokoknya kalau untuk komplit lah kayak gitu. Nah, kan udah kira-kira udah mateng nih, udah mateng, busanya udah hilang. Nah, kita taruh di sini.
Tuh aromanya udah beda. Tuh taruh di sini. Biasanya kayak kalau kita di gerobak-gerobak itu. Oh kompornya cakep nih. Nih kalau di gerobak-gerobak itu kan mie ayam itu tinggal nyendokin aja nih, sendok. Nah, sendok. Yang penting jangan dicampur air aqua. Soalnya ini ukurannya udah direbus tadi. Tuh. Rasanya memang seger. Aromanya seger, nggak kayak sambal mentah, nggak. Cuman pedesnya itu pedes banget. Jadi ini untuk tidak mengurangi rasa pedesnya. Soalnya kalau menurut saya kalau direbus dulu, udah direbus, airnya dibuang, itu air yang rebusan tadi kan mengandung pedas, itu udah berkurang itu. Yang penting kalau mau di blender itu dicuci bersih tuh. Jadi ini siap disajikan. Nah, siap disajikan. Yang penting intinya jangan ditambah air. Jadi kalau misalkan mau dibikin encer ya sekarang waktu kita masak itu kita kasih air banyak. Kalau cabai mahal, misalkan ayam murah, ayamannya kita kasih banyak gitu. Nanti kalau ayam mahal gitu ya dikurangi sedikit. Jadi keuntungan itu ada gitu. Jadi saya mengajarkan tutorial bikin sambal. Semoga pemirsa pemula itu bisa resep-resep saya. Tuh. Sambelnya itu seger banget nih. Seger. Ini kalau dingin sampai sore itu sampai malam, misalkan saya bikin sambel itu jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi itu sampai jam 9 malam itu tidak berbusa, tidak kecut gitu. Itu menurut pengalaman saya dan saya udah membuktikan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini pemula bisa ada manfaatnya cara bikin sambal. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Nanti episode yang akan datang akan mengupas membikin kecap asin. Nah, cara bikin kecap asin supaya wangi dan segar. Oke, sekian dari saya. Semoga diberi kelancaran semua dalam usaha mie ayam dan kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mie ayam teman.